Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar. Baik anak-anak kelas 5, sekarang kita akan belajar pembelajaran yang ke-7 di semester 2 ini ya. Judulnya apa kira-kira, ada yang sudah tahu? Ya, judulnya adalah Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini atau kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, langsung saja kita mulai pelajarannya ya. Yuk. Baiklah, marilah kita langsung pelajari pelajaran 7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Pertama-tama kita pelajari dulu makna dari Rasul Allah ya. Nah, apa sih artinya Rasul dan Rasulullah? Oke, jadi Rasul secara bahasa artinya adalah utusan. Sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Itu ya. Jadi di sini Rasulullah adalah secara khususnya adalah laki-laki pilihan Allah ya, yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Sekarang coba kita perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, ayat ini menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan ya. Oke, apa sih kabar gembira yang dibawa oleh Rasul? Yaitu bagi mereka yang diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi orang-orang yang baik diberikan kabar gembira, mereka akan diberikan kenikmatan dan kesenangan baik masih di dunia maupun nanti di akhirat ya. Nah, kalau peringatannya apa? Ya, kalau peringatannya bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka. Khususnya di sini adalah neraka jahanam ya. Baik. Di sini Nabi dan Rasul itu juga melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia biasa seperti makan, minum, menikah dan sebagainya. Namun beliau-beliau tidak memiliki celah atau kejelekan dalam hal kebiasaan manusia biasa ya. Oke, sekarang kita masuk pada B, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Nah, para utusan Allah atau Rasulullah itu mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, agar tugas ini terselesaikan dengan baik, maka Rasul-Rasul Allah diberikan sifat-sifat khusus ya. Ada 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Baiklah, marilah kita pelajari sifat-sifat wajib dari Rasul ya. Oke, yang pertama adalah sidik. Nah, pertama adalah sidik ya. Apa artinya? Artinya adalah jujur atau benar. Jadi Nabi atau Rasul itu tidak mungkin berbohong ya. Sudah dipastikan dia akan selalu jujur dan berkata yang benar. Sifat yang kedua yaitu amanah. Apa sih amanah itu? Amanah adalah dapat dipercaya. Jadi jika diberikan tugas, Rasul itu pasti amanah dan bertanggung jawab. Nah, sifat yang ketiga yaitu tabligh ya. Apa artinya tabligh? Ya, artinya adalah menyampaikan. Maksudnya adalah Rasul itu akan menyampaikan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang disembunyikan dari diri mereka.
Oke, sifat wajib yang keempat yaitu fatonah. Apa arti fatonah? Ya, fatonah artinya adalah cerdas. Semua rasul pasti diberikan kecerdasan yang lebih daripada manusia yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandai dan juga bijaksana. Baik, marilah kita lihat di sini ada beberapa contoh perbuatan baik yang sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul ya. Nah, yang pertama adalah berbuat yang benar, yaitu perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Kita diperintahkan oleh Allah berbuat yang benar ya, tidak boleh kita melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah dan merugikan orang lain. Nah, contoh yang kedua yaitu kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Jika kita diberikan amanah, kita harus bertanggung jawab ya. Khususnya sebagai siswa, kita jikalau diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, maka kita harus melaksanakan atau mengerjakan dengan baik dan bertanggung jawab ya. Oke, contoh yang selanjutnya yaitu pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, lalu kepada yang lainnya. Selanjutnya, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani, gitu ya. Oke, di sini ada gambar. Ya, kira-kira gambar apakah ini? Ya, di sini ada gambar kakak dan adik sedang belajar dengan tekun ya. Nah, di sini mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh gurunya dan mereka berusaha untuk menjadi fatonah, cerdas ya, dengan belajar. Oke, sekarang kita masuk di materi yang C ya, Rasul Ulul Azmi. Apa sih yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Nah, berikut adalah penjelasannya ya. Nah, Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau uli artinya adalah mempunyai atau memiliki ya. Lalu al-azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Nah, jika digabungkan, ulul azmi artinya adalah memiliki keteguhan tekad. Ya, kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya yang benar yaitu Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad ya. Nah, beliau-beliau ini, Rasul Ulul Azmi ini adalah para Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dan teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lalu siapa saja sih Rasul Ulul Azmi itu? Nah, Rasul Ulul Azmi itu ada 5 ya. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jika disingkat, ini untuk cara menghafalkannya bisa disingkat menjadi sebuah kata yaitu nimim ya. Apa? Nimim. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Oke, sekali lagi ya, nimim. Oke. Nah, ini adalah beberapa keterangan dari para nabi atau Rasul Ulul Azmi ya. Oke, di sini ada beberapa keterangan. Nanti untuk lebih lanjutnya tentang sejarah-sejarah dari beberapa Rasul Ulul Azmi akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kalian ya di pelajaran kalian di pelajaran yang ke-7. Oke, kita lanjutkan sekarang langsung masuk di kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul Ulul Azmi ya. Sejak usia muda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras sehingga diberikan julukan Al-Amin, artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tidak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala atau patung-patung ya. Oke, dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya.
Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis ya. Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Jadi musuh atau orang yang jahat kepada Nabi Muhammad di sini bernama Abu Jahal ya. Nah, dari peristiwa itu Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia yang pendendam, tidak pernah membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini selanjutnya, selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nah, sangat menyayangi anak yatim ya untuk Nabi Muhammad SAW. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya. Nah, ini ya, istilahnya adalah Khotamul Anbiya. Artinya adalah penutup atau penghabisan dari Nabi dan Rasul ya. Nah, oke, sekarang kita masuk di materi yang sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Nah, beberapa contoh dari sikap terpuji Rasul Ulul Azmi sudah dipastikan banyak sekali ya. Untuk contoh-contoh dari sifat-sifat terpujinya, diantaranya adalah jujur, lalu pemaaf, tekun, malu kalau dirinya tercela, bersih, pemurah, sabar, dan sebagainya. Pasti sangat banyak sekali ya sifat terpuji dari para Rasul, khususnya Rasul Ulul Azmi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh-contoh untuk meneladani Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi ya. Nah, di sini kita akan contohkan beberapa sifat para Rasul yang harus kita teladani ya. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar ya. Kalau belajar mengalami kesulitan, kita harus sabar karena itu adalah jalan yang harus kita lewati dengan baik. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Ya, ketika sholat kita harus sabar ya. Ketika berat melaksanakan sholat, kita harus tetap untuk melaksanakan dengan sabar. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Bagaimanapun orang tua kita, tetap harus kita taati dan hormati selama beliau menyuruh kita yang baik ya. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Kita harus rendah hati, sabar menghadapi segala sikap teman-teman kita yang berbeda-beda ya. Yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal kita. Dan seterusnya ya, masih banyak sekali contoh atau sikap yang harus kita teladani dari diri para Rasul, Ulul Azmi, dan semua Rasul ya. Oke, baik, sekarang untuk ringkasan dari materi kita kali ini adalah yang pertama, percaya kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman. 2. Jumlah Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak atau ada 25 orang ya. Yang ketiga, Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. 4. Rasul Ulul Azmi maksudnya teguh hati, tabah, sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Rasul Ulul Azmi itu adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Bisa disingkat dengan tadi ya, NIMIM. Yang keenam, Nabi dan Rasul harus menjadi teladan umat manusia. Kita sebagai umat Islam harus meneladani sikap terpuji dari Nabi dan Rasul. Yang ketujuh, semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedelapan, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir, atau tadi istilahnya adalah Khotamul Anbiya. Baik,
Untuk materi kita kali ini sudah selesai ya untuk di pelajaran 7. Semoga dengan video kali ini kita semuanya dapat memahami dan mengerti tentang pelajaran 7 dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu untuk pelajaran kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.